Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hermawan, NIM 2017-46-003, jurusan Arsitektur UMJ. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok pemetaan Kota Tua Jakarta Utara. Terima kasih kepada dosen kami, Ibu Ari Widyati Purwantini Asning, MARTPIAI, yang telah membimbing mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sigit Antono, NIM 2017-4600. Letak geografis Sunda Kelapa. Kawasan Sunda Kelapa terletak di DKI Jakarta Utara. Bagian selatan terdapat Kalideres, bagian barat terdapat Kosambi, bagian timur terdapat Pademangan, Cengkareng, dan Tambora. Sedangkan bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kepulauan Seribu. Fathahillah. Kawasan Fathahillah beralamat di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 11110. Fisik bangunan wilayah Kota Tua. A. Museum Bank Mandiri, B. Museum Seni Rupa Jakarta, C. Museum Bank Indonesia, D. Museum Bank BNI, E. Museum Wayang, F. Kantor Pajak Pratama Jakarta Penjaringan, G. Masjid Baitul Iman, H. Masjid Nurul Iman, J. Kantor Pajak Pratama Tambora, K. Cafe Batavia, L. Jembatan Kota Intan. Untuk aspek non-fisik, Sunda Kelapa dibagi menjadi dua, aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat. Untuk aspek ekonominya, mata pencarian dan sebagian besar penduduknya yaitu nelayan, awak kapal, pedagang ikan, hewan laut, alat-alat pancing atau nelayan, penjualan makanan. Untuk aspek sosial masyarakat, kegiatan rutin yang ada pada kawasan Sunda Kelapa yaitu Festival Kampung Akuarium dan kegiatan pelatihan. Aspek non-fisik dibagi menjadi tiga, aspek ekonomi, aspek sosial masyarakat, dan aspek budaya. Untuk aspek ekonomi, yaitu mata pencarian penduduk Taman Fathahillah adalah sebagai jasa si sektor pariwisata dan banyaknya kaki lima yang berjualan di sekitarnya. Untuk aspek sosial masyarakatnya, yaitu kegiatan rutin yang ada pada kawasan Fathahillah adalah kegiatan komunitasnya. Untuk aspek budayanya, pada Taman Fathahillah terdapat komunitas seni tradisional yang meramaikan dengan tujuan mempertahankan seni tradisional dan bercerita tentang rupa Jakarta tempo dulu. Contoh dari komunitas tersebut antara lain Tanjidor, Museum Bank Mandiri, Keroncong Tugu, Handra atau Marawis Fathahillah, dan masih banyak lagi. Pemetaan berdasarkan grade bangunan. Grade A dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, bangunan yang dilarang dibongkar atau diubah. Yang kedua, kalaupun perlu dilakukan pembongkaran karena kondisi bangunan yang ambruk, harus dibangun seperti bentuk aslinya. Yang ketiga, bangunan material harus semirip mungkin dengan yang aslinya. Untuk yang keempat, bangunan dimungkinkan menyesuaikan fungsi tanpa mengubah bentuk. Untuk grade B dibagi 4 tipe juga. Yang pertama, dimungkinkan dibongkar secara sengaja namun harus dikembalikan sesuai aslinya. Yang kedua, dimungkinkan adanya perubahan tata ruang dalam bangunan asal tidak mengubah struktur utamanya. Untuk ketiga, perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter serta mempertahankan detail dan ornamen bangunan penting. Untuk yang keempat, di dalam persil dimungkinkan dengan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan dengan bangunan utama. Grade C dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, hanya menuntut mempertahankan pola tampak muka, arsitektur utama, dan bentuk atap. Kedua, detail bangunan dan bahan dapat disesuaikan dengan sekitar kawasan. Ketiga, penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di bagian belakang sesuai dengan keserasian lingkungan dan tata kota. Keempat, fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota. Grade D ada 1 tipe doang, yaitu dapat merubah bentuk maupun fungsi sesuai pemilik bangunan, namun harus sesuai dengan perencanaan kota. Second building
ada beberapa bangunan yang masuk ke golongan grade A, yaitu 1. Toko merah, 2. Ceret Bank of India, ketiga bangunan kosong 1 atau 2 lantai kali besar barat, bangunan kosong Jalan Pasar Ikan, bangunan 02 Jalan Pasar Ikan, bangunan 03 Jalan Pasar Ikan, terminal wisata kota. Untuk grade B itu Gedung Singa, PT Jasa Harahaja, Jasa Indo, Jasad Musim, bangunan kosong kali besar barat sebelah Hotel Mercu, Jakarta. Gedung Cipta Niaga Kota Tua, Rumah Akar Kota Tua. Untuk grade C, bangunan kosong HUK, Roa Malaka, HJS Toko HUK Jalan Cengkeh dan Kunir. Untuk grade D, bangunan kosong Jalan Tiang Bendera, Ruko Pertigaan Jalan Tiang Bendera, bangunan kosong Jalan Roa Malaka, bangunan 02 Jalan Roa Malaka. Nama bangunan Bank Mandiri. Grade A, peruntukan mikro sebagai museum, restoran, retail, dan hiburan. Peruntukan makro sebagai galeri, pendidikan, perkantoran, dan hotel. 2. Gedung PT Kertaniaga dan gedung Balai Konservasi. Peruntukan mikro sebagai restoran dan retail. Peruntukan makro sebagai hotel, galeri, perkantoran, dan apartemen. Nah, untuk bangunan lainnya tidak bisa dijelaskan satu-satu karena terlalu memakan banyak waktu ya. Jadi bisa dilihat saja. Pemetaan berdasarkan fungsi bangunan. Sunda Kelapa sebagai pelabuhan, lalu ada pasar ikan, VOC restoran, Museum Bahari, Kali Kerukut, dan Museum Fatailah. Analisis area kawasan Kota Tua. Berdasarkan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan strategis atau pusat area merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan dan mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan bidang lainnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun analisis kawasan Fatailah dengan kawasan Sunda Kelapa, yaitu berdasarkan kriteria sebagai berikut. Potensi wisata. Kawasan Fatailah memiliki bangunan yang lebih banyak dari kawasan Sunda Kelapa, sehingga memiliki kawasan yang cukup. Aksesibilitas. Jalur akses menuju kawasan Fatailah lebih mudah dibandingkan kawasan Sunda Kelapa. Untuk sektor perekonomian. Pada kawasan Fatailah, sektor perekonomian berupa jasa dan pedagang, sedangkan sektor perekonomian kawasan Sunda Kelapa berupa nelayan, namun tergantung kondisi perairan, sedang pasang atau sedang surut. Dan kawasan yang terpilih adalah kawasan Fatailah, karena lebih banyak nilai plusnya. Draft master plan-nya sebagai berikut, yaitu ada hunian perdagangan dan perdagangan, serta Fatailah sebagai titik pusat kawasan. Berikutnya, permasalahan walking. 1. Pada kawasan Kota Tua, masih tidak tersedia di beberapa titik jalan yang memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Kedua, pada kawasan Kota Tua, masih ada beberapa pedestrian yang masih terhalang oleh fasilitas penunjang seperti tiang listrik atau pohon di tengah jalur pedestrian yang ada. Konsep dan usulan walking. Konsep. 1. Jalur pedestrian didesain untuk memudahkan pejalan kaki mengakses. 2. Jalur pedestrian dapat menghubungkan dengan beberapa titik angkutan umum. Lalu usulan. 1. Menambahkan jalur pedestrian yang melewati titik transit. 2. Menambah bangku taman yang berada di jalur pedestrian. 3. Menambahkan jalur pedestrian di area Katret Bank yang kurang memadai karena kepadatan yang tinggi, merupakan jalan utama yang banyak dilewati kendaraan. Untuk jalur pedestriannya sendiri ditandai dengan garis berwarna biru, sedangkan untuk titik transit ditandai dengan titik berwarna merah. Berikutnya,
yaitu permasalahan cycle. Kawasan Kota Tua Jakarta belum ada jalur dan tempat parkir sepeda yang khusus bagi pengguna sepeda, sehingga ketika ada pengguna sepeda yang mau berhenti, mereka akan kebingungan. Dan jalur sepeda belum sesuai dengan ukuran standarnya. Konsep dan usulan cycle. Konsep yang pertama yaitu jalur bersepeda diletakkan dekat dengan pedestrian, tetapi tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki. Yang kedua, menyediakan area parkir sepeda khusus bagi para pengguna sepeda, supaya tidak mengganggu jalur pedestrian. Untuk usulannya, yang pertama, parkir sepeda yang mudah untuk ditemukan. Dan kedua, meletakkan jalur sepeda yang mengarahkan ke titik transit. Jalur sepedanya sendiri yaitu berupa garis berwarna biru dan titik berwarna merah, yaitu area parkir sepeda. Untuk area parkir sepeda kira-kira seperti ini modelnya. Nah, sedangkan untuk jalur pedestrian kira-kira seperti ini. Permasalahan connect. Ketika masuk kawasan Kota Tua Jakarta, pengunjung harus menyeberang jalan raya dari arah stasiun, sehingga sedikit berbahaya karena jalan memiliki banyak persimpangan. Jalan yang tidak lebar dan sangat ramai kendaraan. Kurangi jalur penghubung pada kawasan Kota Tua Jakarta, sehingga banyak tempat-tempat yang masih jarang terlewati oleh para pengunjung kawasan Kota Tua Jakarta. Konsep dan usulan connect. Konsepnya ada dua, yaitu pertama, membuat jalur pejalan kaki untuk mempermudah berhubungan dengan titik transit. Kedua, membuat berhubungan pejalan kaki dengan jalur sepeda. Titik pusatnya diletakkan pada Fathaillah. Usulan 1. Menambahkan jalan langsung untuk menuju halte. 2. Menambahkan jalan sekunder untuk mempersingkat waktu. 3. Menambahkan jalan primer dan sekunder untuk mengarahkan pejalan kaki menuju Fathaillah. Berikutnya yaitu permasalahan transit. Pada kawasan Kota Tua Jakarta, titik transit utama berada pada stasiun kereta Jakarta Kota. Pada saat ini stasiun Jakarta Kota sudah terintegrasi dengan halte Transjakarta. Angkutan umum menghubungkan wilayah kota yang tak perlu jauh bagi pejalan kaki. Untuk titik transitnya terbagi menjadi 6 area. Titik transit pertama berada di area halte Pangeran Jayakarta. Titik transit 2 berada di area halte Stasiun Kota. Titik transit 3 berada di halte Museum Bank Indonesia. Titik transit 4 berada di halte Museum Fathaillah. Titik transit 5 berada di halte Gedong Panjang. Dan titik transit 6 berada di halte Pakin. Konsep dan usulan transit. Konsepnya sendiri yaitu jalur transportasi dibuat berdasarkan titik halte bus. Usulannya 1. Angkutan umum dapat menghubungkan halte dekat dengan stasiun ataupun transportasi. Kedua, mempermudah masyarakat untuk menggunakan transportasi karena penyebaran titik transportasi secara merata. Berikut usulan titik transitnya. Titik transit 1, halte Stasiun Kota. Titik transit 2, Jalan Kali Besar Barat. Titik transit 3, halte Museum Fathaillah. Titik transit 4, Jalan Pakin. Titik transit 5, Jalan Tonggol. Titik transit 6, Gang Kunir 2. Compacting, mixing, dan densifying. Compacting dan mixing dan densifying pada kawasan zona inti Kota Tua terlihat pada kawasan sekitar Fathaillah yang masih ada beberapa bangunan kosong. Area bangunan kosong dapat berdekatan dengan titik transit kendaraan umum. Untuk area kuning yaitu area hunian, warna merah area perdagangan dan jasa, warna biru area industri, warna hijau area terbuka hijau, dan seterusnya.
Usulan compacting, mixing, dan densifying. 1. Bangunan kosong diusulkan menjadi kafe, potensi sekitarnya yaitu area perdagangan dan jasa. Kedua, bangunan kosong juga diusulkan menjadi kafe, potensi sekitarnya area perdagangan dan jasa. Yang ketiga, rumah akar diusulkan menjadi galeri, potensinya menjadi ruang terbuka publik. 4. Cat terbang usulannya menjadi kafe dan hotel, potensinya area terbuka publik, dan seterusnya. Permasalahan shift, peralihan yang ada di kawasan zona inti yang saling terintegrasi antara pejalan kaki dan fasilitas transportasi lainnya. Saat ini belum merata karena hanya terdapat pada jalur yang berwarna kuning, sehingga tidak mencakup keseluruhan kawasan zona inti. Konsep dan usulan shift. Konsep dan usulan yang sudah dibuat dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses fasilitas yang berada di zona inti kota tua dan mulai beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum seperti kereta, busway, sepeda, dan angkutan umum lainnya. Berikut adalah daftar bangunan kosong yang diusulkan berdasarkan isu ekosistem.